Cek cek cek. Halo halo halo. Jelas nggak? Suaranya jelas nggak? Soalnya ini saya lagi kumpul keluarga nih, ada acara. Makanya kan saya bilang saya lagi nggak di rumah, nggak bisa open PC atau open laptop karena ya itu tadi lagi mudik nih, mudik ke tempat mertua, lagi kumpul keluarga. Oke, enggak, aku masih di daerah Jogja, tapi kan aku mudiknya ke Wonosari nih, ke area gunung. Rumahku sendiri kan di Sleman kan, area Sleman kalau saya. Kalau tempat mertua, tempat istri ini apa namanya, di area Gunung Kidul Wonosari. Makanya kan tes tes apa? Tes koneksi dulu saya tadi tuh. Kata Anwir apa ya? Bang Zawir yang Mas Gojek dari Makassar itu, Telkomsel lagi trouble. Tapi ini alhamdulillah enggak nih. Oke, yuk perkenalan dulu yuk. Siapa yang mau kenalin dirinya? Yang dari Makassar nggak hadir bang, dia mungkin lagi narik bang, banyak orderan bang. Bang Anwir apa Zawir ya, saya lupa itu namanya. Itu Mas Rafiq tolong di actual screen ya, nggak kelihatan itu alernya. Mas Rafiqnya tidur ini kayaknya. Mas Rafiq tidur. Mas Rafiqnya tidur ini. Iya, Mas Rafiqnya tidur ini. Admin operatornya lagi tidur bang. Oh tuh lagi aktif lagi dia kan. Sebentar, adminnya apa, operatornya lagi bingung tuh. Yuk, perkenalan diri yuk, siapa dari mana, biar tambah akrab kita, biar enak. Sama nama telenya, nicknamenya siapa kayak gitu. Kalau di tele pakai nickname asli mah enak ya. Rata-rata banyak yang Hode nih. Ya siap, sok dipersilakan yang mau perkenalan diri dulu siapa, dari mulai admin, dari mulai operator dulu mungkin bisa disebutin. Bang Rahmat. Oh, siap. Lanjut 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 Mas, open voice semua ya. Mantap. Salam kenal aku dari Cingkareng asli kuning. Oke, Makassar, mantap Sulawesi. Bang Anwir, ada yang foto profilnya itu Gojek. Mantap, Bekasi hadir. Lanjut. Halo Mas Zainal, dari mana Mas Zainal? Oh, siap. Garut digoyang.
Oke Bang Sandi, nickname-nya siapa? Oke siap, mantap ya. Surabaya berarti sama kayak KLD ya. Oke lanjut. Oh ini yang tadi japri saya kah? Pernah japri nggak sih yang dari Bali nih? Ya ini anunya satu daerah sama Beliwayan nih. Lanjut. Ya lu. Oke Mas Juli. Mantap. Hadir Bali. Saya Noval Bang dari Kaltim. Salam kenal semua. Maaf gak bisa open mic. Kenapa itu? Gak bisa open mic. Sedang di luar. Oke. Oke Mas Ishak. Dari Bekasi Mas Ishak. Master. Nah, santri Salafi. Betul. Cuman satu. Cuman satu ini namanya. Maksudnya nggak ada yang kembarin. Tapi habis itu orangnya ini apa? Nggak open tele lagi tuh. Dia japri via WA terus dia. Mas Angga nih bahaya nih Mas Angga nih. Lanjut, siapa lagi? Ada orang banyak nih. Oke, Solo, deket dong. Mas Dimas ya. Oke, Mas Dimas. Kapan-kapan ketemuan ya, meet up ya. Ya, siapin kopi sama ini rokoknya. Ah, opo itu? Waduh, lanjut siapa lagi yuk? Wah, banyak dari Bali ya, mantap Bang Judi. Tuh bisa tuh Anabar tuh dari Bali udah 3 orang tuh. Salam kenal Bang. Lanjut. Mantap Jaktim. Asal nggak ini ya, nggak tawuran aja ya. Aman ya. Nah, ini Abang Pitung sama AX Shopee siapa nih? Oke, Juli, Bang Juli ya. Ah, Abang Pitung ini siapa nih? Coba tolong open mic dulu lah. Oh, siap. Siap, siap. Abang Pitung, Abang Pitung. Oke. Dari mana, Bang? Boh, udah 4 tuh Balinya tuh. Balinya 4 tuh. Mantap nih. Mas Guntur Gumilang nih dari mana nih? Oke, Bekasi. Mas Salafi atau Mas Ishak tuh Bekasinya dirangkul ya. Oke, lanjut lagi Bang Hadi Hardianto nih udah kenalan belum ya? Belum, belum ya? Lanjut Bang Hadi. Apa yang dari Kaltim tadi ya? Oh, yang dari Kaltim Mas Noval tadi ya. Hmm, email coba ini siapa nih? Email coba nih. Kayaknya bahasa bahasa Sunda tadi dia. Terus ada siapa lagi yang baru gabung nih ya?
Nggak ada, dari Jogja aja nggak ada. Mas Miftah Bogor, mantap. Oke, mantap. Muhammad Abzal Ghafari ini siapa bang? Namanya bang? Ari. Oh, oke. Bang Ari. Dari mana? Makassar. Oh, tadi yang Makassar ya. Mantap, mantap. Bang Valiantinus nih, siapa nih? Ya, hadir. Oh, oke, siap. Lanjut lagi, siapa lagi yuk? Back backup upsit. Siapa ini? Backup upsit nih. Halo Abang. Backup. Bang backup. Tadi yang nickname-nya emailnya ini ya siapa? Auratus itu siapa ya? Kontolinus. Siapa itu? Siapa itu Kontolinus? Siapa itu? Iya, bentar. Abis ini dia suruh perkenalan terakhiran paling panjang ini dia. Sekalian suruh bahas. yang tadi saya sebutin tuh apa? Kontolinus Auratus itu siapa ya? Iya beneran. Siapa itu? Siapa Bang siapa namanya? Oh Bang Yudi toh. Iya beneran itu nek telenya asem. Iya. Astagfirullah. Nah, lanjut ini spesial buat Master ya. Master dipersilakan Master untuk perkenalan sama asal dari mana, terus habis itu langsung ke pembahasan lanjut ya Master ya. Nah, ini dia Mas Yobi, trader perener yang tadi habis lost doll 2,5 juta. Mas Yobi, silakan Mas. Perkenalan diri Mas. Waduh. Tapi halo ya Mas Yobi, perkenalan diri tapi dilarang untuk bunuh diri ya. Wah, mantap tuh. ini bahaya nih, makanya mentalnya udah kena nih ya si abang ini. Lanjut ya, kita persilakan buat masternya, Master Aditya Wira. Monggo bang, open voice nya bang. Halo Bang Adit, ini orangnya malu-malu kucing nih. Halo Bang Adit. Kalau bisa, kagak bisa apanya? Enggak, maksudnya perkenalan dulu bang, biar lebih akrab nih. Tuh Tangsel tuh. Tangsel ya? Tangsel ya? Pam. Bang Adit, Tangselnya di mana?
Bintaro, berarti agak jauh ya dari Pasar Kemis ya. Itu habis lebaran saya mau ke sana tuh. Boleh lah. Bah, kok bisa? Ya. Oke. Waduh, mantep. Nih ada Bang Jerry Kurniawan nih. Siapa nih namanya nih? Nama aslinya, nama telenya. Halo, Mas Jerry. Mas Jerry. Mas Jerry. Mas Jerry dari mana nih? Kuas hitam ini siapa ya? Kuas hitam, kuas hitam. Halo. Halo. Oh, dari Semarang ya yang kemarin ya. Yang mau beli di S-Bot nih. Yang hari ini malam ini katanya beli di S-Bot. Kaos hitam ini siapa ini? Typing. Siapa? Saya Jerry Mas dari Semarang. Oh iya ding, salah. Bang Fadil dari Jakarta. Oke. Kiki dari Balikpapan. Oke, siap. Nggak bisa konflik karena si kecil bobo. Nick Tele Kiki. Oke, oke. Ini Mas Jerry ini yang tadi DM saya minta strategi paten ya. Oke, terus Bang Fadil. Nah, ini info buat Mas Sandi ya. Kalau mau belajar candle to candle itu sama Bang Adit dan Bang Ishak nih. Nah, mantap ya itu ya. Itu Bang Adit OTW 2 sampai 3 M. Kalau Mas Ishak udah real nyata profit 750 juta. Itu bongkar besar-besaran ya. Lagi bangun ini nih, lagi bangun pondok pesantren nih. Habis dari profit langsung dibangunkan pondok pesantren. Mantap ya. Kita doain semoga pesantrennya cepat rampung penggarapannya ya. Di mana Bang itu Bang? Kalau boleh tahu info pondoknya. Bekasi ya. Nah, nama pondoknya boleh tahu siapa? Pondok pesantren ya. PP Hidayah berarti ya. Oke, mantap. Siap. Nanti mungkin anak saya kan ini rata-rata anak saya ini 2 cewek semua. Nah, mungkin kemungkinan besar nanti SMA sekaligus mau di pondok ini. Oh, belum ada toh. Ya kan kita doakan semoga nanti sekaligus bangun sekolah ini agama toh. Bisa. Tapi ininya kecil Bang apa? Layarnya nanti. Oke, alhamdulillah udah pada perkenalan semua ya. Lanjut di bagian materi yang mau ada yang perlu ditanyakan itu di bagian mana? Terus yang pertama itu, yang kedua siapa yang mau untuk sharing ilmunya?
dipersilakan kayak gitu loh. Yang mau nanya materi lebih dalam nih, mungkin Mas Jerry bisa diketikkan untuk strategi patennya itu di mana kayak gitu. Atau ini apa, Master Candle bisa menjelaskan tuh. Ada yang mau ditanyain? Gas kan langsung kita pembahasan ke materi nih. Tanya Mas, perbandingan candle garis SNR berubah yang apa itu tadi ya? Bentar. SNR Bang. Bentar, ini tadi Bang Jerry tanya Mas, pas perpindahan candle garis SNR berubah ya Mas. Nah itu Mas siapa? Mas Jerry tanya tuh, ada yang bisa jelasin nggak? Kenapa setiap perpindahan candle garis yang SNR itu, yang titik-titik atau garis trendline-nya itu bisa berubah? Dipengaruhi apa tuh? Ini Mas Adit ini yang bilang ya. Ini Mas tuh Mas Adit ya yang bilang ya. Nah, oke ya. Berarti pada dasarnya garis SNR itu berubah, dasarnya itu ada penembusan, breakdown atau breakout. Bener ya Master Adit ya? Itu kata Bang Adit seperti itu. Gimana Mas Jerry? Mas Jerry gimana? Mas Jerry. Paham Mas? Oke. Lanjut, siapa lagi nih? Alert. Langsung masuk ke alert ya. Siapa nih? Mas Guntur ya. Nick telenya siapa Mas? Oke. Oke, alert ya. Ini yang candle lagi berjalan itu tadi ada alertnya itu di 223758 open buy ya. Oke, tak jelasin dulu untuk penggunaan alert ini. Itu kita dashboardnya itu nggak bisa yang namanya delay di atas 5 detik ya Bang. Rata-rata di sini ada yang delay lebih dari 5 detik nggak? Nah, itu sangat riskan untuk penggunaan alert ya. Saya garis bawain, jangan diikutin alertnya. Itu saya bilangin di situ ya. Yang mana? Yang mana? Iya, bisa langsung ambil kan di situ kan alertnya M1 level 1 upper. Upper itu kan bisa diartikan buy ya. Karena candle sebelumnya itu OP buy atau OP naik. Nah, M1 itu level penerusannya. Maksimal bisa sampai M2, M3. M2 atau M3 kita open buy. Nah, di sini tunggu dia nyentuh titik yang kuning itu kita bisa open buy itu di sini. Tapi hati-hati ya. Hati-hati. Kenapa saya bilangin hati-hati? Itu ada SNR diagonal tengah.
candle sudah melewatin itu 1 sampai 2 candle, itu koreksi dia turun. Nah, itu tolong kursornya diarahkan tuh. Kelihatan banget itu diagonal tengahnya. Nah, itu Bang ya. Nah, ini yang candle lagi berjalan, kita open buy ngikutin apa? Ngikutin alernya ini. Tadi kan siapa yang tanya tadi, itu muncul duluan, kita langsung bisa open di situ. Ini open buy masuk, open sell masuk tadi pas waktu dia candlenya ngelewatin sedikit garis diagonal itu main jepit bisa masuk itu, yang ada lambang silang. Tadi kan candlenya sudah di situ ya, udah ada lambang silang tadi. Kemarin itu di grup udah saya share arti silang itu, hati-hati reversal atau pembalikan kayak gitu ya. Nah, ini garisnya sudah melewatin ya, tuh langsung muncul M1 level 2 upper pas dia sudah candlenya ngelewatin garis diagonal. Itu penerusan itu, yang open pembalikan pasti kena sliding mount di situ. Itu penjelasannya dari alert kayak gitu. Baru muncul ini. Tuh muncul lagi M1 level 1 upper. Jadi kalau pas untuk penggunaan si alert ini, yaitu tadi dia muncul langsung kita open. Makanya saya jelasin di awal tadi, nggak bisa dashboardnya itu delay. Ini pas kebenaran dashboardnya nggak delay ya, mantap itu. Terus ada koreksi harga tuh, pasar pemulai mengumpulkan harga, tuh langsung muncul lagi, kita bisa langsung open di situ. Baik di pertengahan candle pun masih dapat itu Bang, kalau kita ngikutin alert. Tapi lebih bagusnya yang saya bilang tadi, nunggu dia turun kita open. Nah, kayak gini posisinya, kita open jebret, open buy. Itu kan masih di bawah 30 detik nih. Yang tadi nah mencapai titik yang terendah itu kita open buy, itu masih di bawah 30 detik, kita masih punya kesempatan buat profit kayak gitu loh. Itu. Jadi untuk menggunain alert ini juga dilihat dari ini ya Bang ya. Apa namanya, buat abang-abang yang di sini yang ikut, itu lihat dari SNR diagonal tengah sama garis trendline ya. Itu sama fungsinya sama kayak panah. Enggak Bang, di sini M1 fractal up. Lihat di alertnya tuh. True fractal base indicator. Nah, itu masih penerusan. Masih bisa open buy di sini, Bang. Nah, setelah candle ini baru bisa open sell kayak gitu. Tuh ada berapa candle tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 candle. Dia nggak mungkin candlenya terus-terusan buy. Tuh. Masih jauh, bisa open penerusan itu. Ngikutin alert yang dibilangin Mas Aska tadi. Jadi Mas Aska itu dia apa namanya, koneksi internetnya nggak pernah delay gitu loh, makanya dia ngikutin alert terus kayak gitu. Kunci di alert itu dia nggak delay. Tuh bener kan, setelah candle yang saya bilang tadi bisa open sell langsung longsor dia. Apanya yang masuk? Ada yang open posisi ini. Dapat, mantap ya, dapat ya. Asem, kita ngobrol di open posisi. Nah, di sini kita hold dulu. Di sini kita hold dulu ya, karena apa namanya, untuk informasi dari candlenya itu dia masih kuat untuk naik. Nah, ditambah ada garis resisten itu, titik-titik warna apa itu yang di atas itu loh Bang. Nah, itu garis pivotnya, itu pivot lainnya itu
untuk candle ini kita bisa open kita hold opennya ya, Bo. Mas Adit. Ini Mas Andi nih dari mana? Dari Surabaya. Nah, jadi kelihatan ya cara berbicaranya medoknya itu wes ketok ngono loh. Kenapa saya bisa tahu? Kenapa bisa tahu ya kayak gitu loh. Nah, karena satu Bang, ada di sini itu kuncinya kenapa aku bisa tahu candlenya nanti bisa berbentuk apa-apa. Yang pertama itu aku mau nyebutin nanti diketawain tuh sama Mas Adit. Itu dari yang pertama aku gabungin antara analisa candle ya Bang ya, sama yang alert tadi. Yang alert tadi kan informasinya pas itu pasar mulai mengumpulkan harga kripto, apa itu, kripto binomo upper M1. Nah, itu masih bisa open satu kali buy lagi. Setelah itu dia pasti koreksi turun. Kenapa? Itu karena yang kedua kuncinya, yang namanya market itu selalu mengulangi masa lampau. Itu contoh, tak kasih contoh, itu yang sebelahnya itu kan ada 4 candle langsung longsor ke bawah turun toh. Nah, itu membentuk apa itu garis zigzagnya itu? Bentuk M toh, sama kayak ini. Nah, tuh. Terus yang ketiga, pemahaman ya itu tadi, jam terbangnya tadi itu sering-sering lihat dashboard sama market. Kalau kita pengen belajar ya itu tadi, nggak usah open posisi aja, nggak masalah kayak gitu loh. Nggak usah open posisi. Yang penting kita open dashboard sama market, kita cocokin sama nggak. Nah itu kenapa saya bilang tadi maaf, bukannya ngelawan dari omongan dari Mas Adit, enggak, karena saya kombinasikan di situ kan. Tadi yang sebelum longsor informasinya dari candle si bearish itu dia kenaikan kan, makanya saya bilang satu kali naik terus dia longsor turun. Nah itu jawabannya di situ, ada 3 kuncinya. Makanya aku tadi izin dulu tak sebutin ke Bang Adit, biar apa, biar nggak diketawain. Kalau kalau nggak izin diketawain dia pasti, gitu loh. Aku izin dulu. Nah, oke. Nah, itu untuk pembahasan di alert ya. Lanjut. Di sini masuk area biru ya, Bang ya. Buat abang-abangku sekalian, area biru. Nah, di sini untuk Mas Jerry tolong dipahami, khusus buat Mas Jerry ya. Karena Mas Jerry mau strategi paten nih. Tak jelasin. Jangan ngelihat yang tanda panah putih itu. Jangan dilihat tuh ya. Ini Bang Adit yang bilang ya. Bukan saya. Ini Bang Adit yang bilang, bukan saya. Enggak. Ini Bang Adit yang bilang, bukan saya kayak gitu. Nah, di situ kan ada fraktal ya, Bang ya. Buat Mas Jerry di garis bawain strategi area biru ini masuk ini. Di situ ada fraktal. Yang paling atas itu ada gabungan tanda panah pink. Ini hitungan candle keempat lagi berjalan ya. Nah, mungkin Mas Adit paham kan fraktal itu yang mana? Itu segitiga ungu yang di atas itu. Kursornya Mas Rahmat tolong diarahkan. Nah, itu. Ini candle yang berjalan 4 ya. Candle keempat. Kita nanti next candle ini bisa open sell, tunggu titik posisi. Waduh, udah longsor duluan. Nah, ini bisa open sell, pembalikan dari candle keempat, nunggu titik open ideal. Ini masuk nih, pasti masuk nih strateginya.
di area biru karenanya. Nah, tapi kalau udah terlanjur dia turun ke bawah, longsor ke bawah, kita bisa berlawanan arah opennya. Tuh ada garis trend line soalnya, kayak gitu loh. Nah di sini jebret bisa hajar buy, dia mantol itu. Itu untuk open titik idealnya ya. Di area biru kalau udah terongsor duluan kita bisa open pembalikannya. Karena apa? Candlenya, sifat candlenya itu abnormal ya. Longsor duluan tadi anjlok, nggak ada koreksi sama sekali ke atas. Masuk ya, kita open sell masuk, kita open buy masuk. Kayak gitu. Tuh Bang siapa? Bang Jerry sudah jelas ya strategi patennya itu di fraktal plus area biru. Nah, ini di fraktal bawah itu juga kita bisa open posisi di situ. Kalau ragu, satu kali klik aja. Kita open buy, nunggu titik strategisnya. Tadi udah ke bawah duluan dia ya. Iya, yang paling bawah kena itu. Ah, ah. Nih. Iya, yang fraktal yang di bawah itu masuk juga, ini jadi doji tau. Kan? Masuk yang pertama Bang. Nah, itu dua fraktal di area biru masuk semua ya. Fraktal yang pertama di atas, fraktal yang kedua itu yang di bawah itu masuk ya. Nah, fraktal yang ketiganya ini OTW masuk lagi. Pembalikan dari fraktal candle yang jadi doji buy tadi. Nih, masuk lagi. 3 fraktal masuk semua ini di area biru. Nah, jadi untuk Mas Jerry dan semuanya, jangan belajar dulu yang open penerusan-penerusan. Itu sudah dialami sama Bang Yobi. Dia belajar penerusan langsung jebol saldonya. Itu. Nah, itu sharing-sharingnya tadi siang. Nah, iya karena dari sifat candlenya sendiri itu abnormal Bang. Kalau saya sih lebih milih pembalikannya dari candle yang abnormal. Kalau saya pribadi ya, meskipun saya gunain dashboard, saya lebih ke analisa sendiri kayak gitu. Itu tadi aler sudah dibahas 2 kali profit, gitu. Di area biru dibahas 2 kali profit, pembahasan yang area biru fraktal atas sama fraktal bawah. Terus yang fraktal tengah yang ketiga kan nggak saya bahas Bang itu Bang. Karena baru muncul setelah candle yang ada Akura warna pink itu loh, yang doji buy. Itu di situ. Nah, itu saya tekankan kalau misalkan pengen acuan dashboard full, nggak pakai analisa candle apa ngelihat gelombang market apa nggak ngelihat garis SNR apa segala macam, kalau bisa diasah terus itu area biru sama fraktal semafornya, cukup satu itu aja yang saya saranin. Kebanyakan masuknya daripada nggak masuknya. Itu sudah diuji coba sama Ko LD. Sehari dia lagi sibuk ini ngajar market ya. Nggak, Ko LD kan dia pengusaha. Ya siapa ini Bang siapa? Monggo. Ya Bang Nugra gimana? C5 ya.
Ya masuk dong. Maksudnya gimana? Kan itu di fraktalnya, contoh ya, di fraktalnya hitungan candle ke 4 ke 5-nya seharusnya kita gimana gimana? Mm. Ya. Mm. Longsor kayak gitu ya. Mm. Oke. Nah, itu kan saya udah bilang saya sering open kalau di area biru pakai fraktal semafor itu di C5 atau C6. Berarti kan maksimal K1 nih ya. Nah, Abang di C6-nya itu candle ke-6-nya itu opennya searah sama yang abang open di C5. Iya, open buy kayak gitu. Ya. Jadi jangan berlawanan arah, jangan berbalik arah. Jangan berbalik arah. Nah, itu untuk strategi fraktal jangan dibolak-balik. Karena itu fake breakout namanya Bang. Nanti pas waktu Abang open posisi penerusan ke sliding sama kayak Bang Yobi. Taunya dia reversal. Itu tak kasih clue-nya kalau misalkan candle kelimanya itu dia pembalikan arah harga tiba-tiba langsung longsor drastis. Nah, itu langsung siap-siap perpindahan candle. Langsung saya saranin perpindahan candle langsung open buy karena takutnya nanti dia langsung naik duluan kayak gitu loh. Langsung nganceng ke atas gitu loh. Itu makanya area fraktal area biru itu kalau saya pribadi open posisinya di C5 loss K1 langsung. Jangan ragu. Nah, Bang Yobi ini kan tadi ceritanya dia gunain fraktal semafor di area biru itu ragu. Nah, makanya tak bilangin ragumu itu rugimu, Bang. Terus apa? Kepercayaan dirimu itu bisa merugikanmu. Kenapa aku bilang kayak gitu? Ragumu rugimu. Sudah dijelasin di dashboard di situ. Fraktal semafor nggak masuk di C5, langsung open posisi di C6-nya searah. Kalau ragu ya udah rugi kita kan. Nah, terus di posisi kita yakin, kenapa saya bilang kepedeanmu bisa merugikanmu? Karena apa? Ya itu tadi market nggak ada 100% analisa yang masuk. Jadi jangan terlalu pede. Bisa-bisa lost doll kayak gitu loh. Ya low higher namanya, low higher udah gimana ya nyebutnya itu low higher itu. Kalau medium kan masih ada di tengah-tengah ya. Kalau low higher itu udah rendah tapi agak sedikit naik kayak gitu. Medium red. Nah, itu bisa mungkin yang pakai laptop apa pakai HP bisa open posisi tapi no real ya. Maksudnya dalam artian kita membuktikan bener gak sih apa yang saya sebutin itu. Kayak gitu loh. Gila ini. Ini bukan tanggung jawab saya ya. Tapi profit kayak gitu loh. Nah, itu rezekimu Bang berarti. Iya. Yang all in itu cukup 2 orang aja, Bang Ihsan sama Master Adit itu yang boleh all in itu.
Lanjut ya. Mau bahas apa lagi nih? SNR atas, bawah, dan tengah. Itu yang mau ditanyain bagian SNR itu maksudnya kayak gimana ya? Di area biru kah? Terus? Oh gitu. Pertanyaannya untuk reversal atau untuk penerusan ya? Oke. Bentar saya lihat dulu di dashboardnya nih. Ada nggak momennya? Iya, pas 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 ini apa pas ada candle putihnya tuh. Nah, iya, open sale-nya gini Bang, kalau misalkan Abang pengen open sale, itu tadi pas waktu si candle nyentuh yang titik-titik resisten Bang. Itu bisa open sale di situ untuk titik ideal open posisinya ya. Tapi kalau untuk open posisi buy ngikutin si panah putih, nggak saya anjurkan karena apa? Ini masih di area biru, tidak berfungsi panah putih itu untuk penerusan. Nah, di sini muncul lagi fraktal tuh. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Udah 5 candle, ternyata candle kelimanya sell ya. Ini kita bisa ambil posisi. Nah, tadi telat udah ya. Nah, nunggu si candle ini turun sedikit lagi, kita bisa open buy di situ. K1-nya masuk. Iya, K1-nya masuk. Iya, abnormal itu. Iya, bisa dikatakan begitu untuk membalas X plus Y tadi. Ada yang ada yang bahas, ada pembahasan X plus Y sama dengan 0 ya. Nah, itu makanya aku bingung. Nanti kalau dibahas di sini semua X plus Y sama dengan 0 ya toh. Nah, ini informasi candlenya ini candle kenaikan ya. Tapi dikonfirmasi langsung longsor kayak gitu loh. Wah, ada Akura tuh. Konfirmasi Akuranya langsung muncul. Delay ini Bang. Ya, bakalan bukan penerusan apa ya namanya, informasinya itu bakalan kuat, si candle yang berjalan ini kuat turun, candlenya jadi gede gitu loh, selnya itu jadi gede, meninggalkan sedikit sumbunya nggak terlalu panjang kayak gitu ya. Kita lihat aja, noh bener kan, candle yang bearish itu sumbunya kecil apa panjang? Kecil kan. Nah, itu informasi dari si. Nah, itu pembalikan Bang. Kalau tanda sila di bawah itu siap-siap next candle open pembalikan. Didukung sama area trendline tuh. Ya, indikasi untuk siap-siap reversal. Itu kalau main kalau Abang tanya SNR itu sebenarnya lebih berfungsi lambang silangnya itu tadi.
apalagi udah kena garis trendline tuh. Iya. Jadi seringannya kayak gitu ya. Terus dia loncat, open posisinya nggak ideal. Nah, kembali lagi ke pembahasan yang number yang saya ketiga, manfaatkan 30 detik pertama itu Bang, untuk open posisi kita cari yang ideal. Jangan langsung perpindahan candle open posisi kalau tanpa dibarengin analisa teknikal ya. Bang sebentar ya, ini anak saya rewel ini, bentar ya. Saya ini dulu ya, saya hold dulu ya. Nanti abis ini kita lanjut. Untuk Bang Adit mungkin bisa diisi sama Mas Ishak ya. Saya mau diemin anak saya dulu nih. Tiba-tiba.